Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian di rumah ya tetap semangat dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua diberi ilmu yang bermanfaat. Mari berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anakku ya, yang kelas 1 ya. Kelas 1 kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian sekolah atau madrasah ya. Di sini pada pembelajaran saat ini ya masih berlanjut mengenai sekolah Muhammadiyah. Ustadz, sekolah Muhammadiyah itu seperti apa ya? Sekolah Muhammadiyah ya didirikan sebagai tempat menuntut ilmu ya, menuntut ilmu pengetahuan bagi anak-anak Islam ya. Jadi di sekolah Muhammadiyah itu didirikan sebagai apa? Menuntut ilmu untuk anak-anak ya, agar apa? Anak-anak menjadi anak yang pandai, anak yang pintar ya. Tahu maksudnya tahu pembelajaran umum ya. Pembelajaran umum itu apa? Ya bahasa Indonesia, matematika, terus apa? Penjas ya, yang olahraga dan lain-lain. Tujuannya yaitu mendidik siswa supaya pandai dan berakhlak karimah ya. Supaya anak-anak sekolah di Muhammadiyah itu menjadi anak yang pandai dan berakhlakul karimah. Berakhlak karimah itu seperti apa Ustaz? Contohnya ya, berakhlak karimah itu berakhlak yang baik ya, sopan santun, bertutur kata, tidak boleh membentak-bentak sama orang tua. Kalau berbicara dengan orang tua ya, tidak boleh apa? Tidak boleh membentak ya. Tidak boleh membentak, nanti apa? Dosa ya anak-anak, dosa, tidak boleh. Kalau berbicara sama orang tua tidak boleh membentak, apalagi marah, tidak boleh ya. Terus apalagi akhlakul karimah itu ya, akhlakul karimah itu adalah sikap yang baik. Sikap yang baik itu apa saja ya? Tolong menolong. Terus apa? Saling membantu ya. Kalau menolong saling membantu, habis itu saling berbagi kebaikan ya, sama teman tidak boleh bertengkar, sama guru tidak boleh apa? Tidak boleh disuruh bapak ibu guru atau ustadzah tidak boleh membantah ya, seperti itu. Jadi tujuannya supaya anak-anak apa? Menjadi anak yang pandai dan berakhlakul karimah. Menuntut ilmu hukumnya wajib ya bagi setiap muslim ya. Jadi menuntut ilmu itu apa anak-anak? Hukumnya wajib ya, meskipun dari anak-anak sampai yang tua-tua ya, wajib hukumnya menuntut ilmu. Tidak ada kata atau tidak ada batasan orang itu menuntut ilmu ya. Aku udah tua kok, wis gak usah belajar ya, tidak boleh. Karena tadi apa? Hukum menuntut ilmu adalah wajib ya, wajib menuntut ilmu itu. Menuntut ilmu itu tidak di sekolah saja ya, di rumah juga menuntut ilmu ya. Kalau orang tuanya dinasihati, orang tuanya didengarin, itu sama saja Pak menuntut ilmu. Pasti kalian sering dinasihati, nak, jangan apa? Jangan nakal sama adiknya. Nah, itu menasihati, itu juga apa? Menuntut ilmu. Tidak boleh jahat kepada adiknya, harus menyayangi adiknya. Sama kakaknya tidak boleh berantem ya, sama kakaknya harus apa? Harus saling menyayangi. Jadi menuntut ilmu itu bisa di mana saja ya. Pada waktu ikut bunda ke pasar, nah, ikut apa? Pada waktu bundanya membeli sayuran, kan otomatis, Pak, sayurnya berapa? Oh, 2.000. Bundanya bawa uang 5.000. Nah,
uangnya dikasihkan 5.000 sama penjualnya, sayurnya tadi kan harganya 2.000, habis itu dikasih kembalian 3.000. Ada apa? Ada pembelajaran juga, matematika. 5.000 dikurangi 2.000 berapa? 3.000. Jadi kembaliannya berapa? 3.000 ya. Jadi meskipun Anda ke pasar juga menuntut ilmu, ada pembelajarannya ya. Terus Allah mencintai orang-orang yang berilmu ya. Jadi Allah itu sangat suka kepada orang-orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu pasti tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak mana yang menyusahkan orang lain, mana yang pokoknya yang tidak boleh dilakukan ya, seperti itu. Kalau orang yang tidak berilmu otomatis ya, meskipun orangnya ganteng, tapi kalau tidak berilmu, contohnya, wah ini ada uang ya, ada uang ini di meja, punyanya siapa ya? Kalau orang yang nggak berilmu, nggak berakhlak karimah, uang itu diambil dimasukkan saku, dibuat jajan, nggak boleh ya. Jadi kalau yang berakhlak karimah, diambil uangnya, dikasihkan, kalau di sekolah dikasihkan bapak ibu guru atau ustadz ustadzah, supaya apa? Supaya nanti uangnya diumumkan kepada teman-teman yang lain ya. Ini uangnya siapa yang hilang? Itu kasihan nanti kalau yang kehilangan uang tadi kan nanti bisa nggak jajan ya, kasihan. Oke. Jadi seperti itu ya, sekolah Muhammadiyah yaitu tadi didirikan sebagai mencari ilmu ya. Terus tujuannya yaitu menjadikan anak pandai dan berakhlakul karimah. Oke. Sekarang dibuka anak-anak ya bukunya. Bukunya dibuka. Kemarin kita kan masih itu ya, sekolah atau madrasah ya. Sekarang sekolah Muhammadiyah, ini tadi yang sedikit Ustadz sudah jelaskan. Di sini nanti halaman 4 anak-anak, halaman 4 ya, coba belajarnya harus didampingi ya, harus didampingi oleh Yanda, Bunda ataupun kakaknya, supaya yang bacanya belum lancar nanti bisa dibantu ya. Kalau yang bacanya lancar nanti biar tambah lancar. Oke. Di sini nanti halaman 4 Ananda dibaca ya. Dibaca sampai akhir. Sesudah dibaca nanti di halaman 5, di halaman 5 ini, halaman 5 itu ada ayo berlatih. Nah, isilah kegiatan di bawah ini. Nama sekolahku, ayo. Masa anak-anak nggak tahu nama sekolahnya sendiri ya? Namanya apa? Sekolahan anak-anak SD Muhammadiyah ya, nanti kalau Ustaz sebutkan nggak jadi soal ya. Terus alamat sekolahku, alamat sekolah anak-anak itu di mana ya? Nanti kalau nggak tahu minta bantuan Yanda atau Bunda, pasti tahu. Terus nama kepala sekolahku siapa? Ayo, nama kepala sekolah ya. Kalau nggak tahu tetap minta bantuan Yanda atau Bunda. Nama wali kelasku, masa nggak kenal? Setiap pagi dibangunkan sholat subuh ya, pasti kenal. Terus jumlah teman satu kelas ada berapa? Yuk, ada berapa? Belum pernah ya, belum pernah bertemu sama teman-temannya ya. Ya nanti minta bantuan Bunda atau Yanda ya, pasti tahu. Terus yang B, sebutkan ruang kelas yang ada di sekolahmu. Nah, ruangan kelas itu terdiri dari apa saja ya? Kita bantu kalau karena anak-anak belum pernah datang ke sekolah ya. Pertama ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, ada ruang kesehatan atau UKS, terus ada gudang untuk penyimpanan alat-alat kebersihan, ada toilet, ada tempat wudhu, terus ada perpustakaan, terus ada lab komputer ya.
Nanti diisi ya, diisi di sini ya. Ngisinya pakai apa anak-anak? Pakai pensil ya. Pakai pensil, jangan pakai pulpen ya. Belum boleh anak-anak menulisnya pakai pulpen, belum boleh ya. Nanti kalau sudah kelasnya sudah kelas 5, kelas 6 baru boleh ya. Terus di sini berilah tanda centang pada kolom yang telah kamu laksanakan dan tanda X pada kolom yang belum kamu laksanakan. Semisal 1, masuk sekolah tepat waktu. Sudah apa belum, anak-anak? Ya, belum pernah ya, belum pernah masuk ke sekolah ya. Ya, nggak apa-apa. Dicentang itu aja, centang ya, masuk sekolah tepat waktu. Jadi anak-anak besok kalau sudah musim pandemi sudah berakhir, nanti kalau masuk kelas ya berangkatnya tidak boleh terlambat ya. Diusahakan tidak boleh apa? Terlambat. Bagaimana Ustaz biar caranya tidak terlambat? Ya tidurnya harus jangan kemalaman ya. Kalau tidurnya kemalaman nanti bangunnya pasti kesiangan dan mau berangkat sekolah pasti masih ngantuk, males ya. Oleh karena itu tidurnya tidak boleh malam-malam. Terus memakai seragam dengan rapi ya. Pasti anak-anak meskipun belajar dari rumah pakai seragam kan? Ya, pakai yang rapi sesuai dengan jadwalnya. Itu latihan meskipun anak-anak belajar dari rumah latihan seragaman ya. Tak seragaman biar apa? Biar latihan untuk sekolah besok pada waktu berangkat sekolah harinya tidak lupa pakai seragam apa ya anak. Terus mendengarkan guru saat menerangkan. Nah, ini apa harus anak-anak lakukan pada waktu ustadz menerangkan. Anak-anak harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh bermainan sama temannya. Nanti kalau mainan ada waktunya tersendiri yaitu pada jam istirahat. Pintar. Melaksanakan piket kelas ya, melaksanakan piket kelas nanti sama wali kelasnya anak-anak dibentuk piket kelasnya. Semisal hari Senin siapa yang piket ya, yang bertugas piket. Kalau ada sampah apa dibersihkan, meskipun ada ananda yang tidak piket pada waktu itu. Kalau makan juga tidak boleh membuang sembarangan. Habis makan permen dibuang sembarangan, tidak boleh ya. Meskipun tidak piket, tetap habis makan sampahnya dibuang ke tempat sampah, tidak boleh membuang sembarangan. Ya, membuang sampah pada tempatnya itu tadi ya, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Rangkuman untuk pembelajaran kali ini yaitu sekolah atau madrasah adalah tempat siswa menuntut ilmu ya. Sekolah atau madrasah itu sebagai media pembelajaran menuntut ilmu ya. Siswa adalah anak yang belajar di sekolah atau madrasah ya. Siswa, kalau siswa otomatis siswa itu adalah anak yang belajar di sekolah atau madrasah, itu namanya siswa. Kalau santri itu belajarnya di pondok ya, santri pada waktu ngaji itu namanya santri. Belajarnya kadang di musola, terus di pondok ya, pasti tahu ya kan, punya kakak yang pernah mondok kan, ada yang punya kakak mondok ya, itu namanya. Ataupun ananda waktu habis maghrib ngaji di musola ya, itu namanya santri. Kalau di sekolah namanya siswa. Terus di sekolah atau madrasah Muhammadiyah siswa belajar pelajaran umum dan pelajaran agama. Tadi saya sudah menyampaikan pelajaran umum itu seperti apa saja. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, matematika, seni kebudayaan, terus komputer, olahraga ya. Terus kalau pelajaran agama apa aja? Al-Islam, terus tahfidz, hafalan, tilawati, terus kemuhammadiyaan, bahasa Arab ya. Terus ini tadi sudah dijelaskan ya, pelajaran umum apa saja. Terus pelajaran agama juga sudah dijelaskan tadi. Sekolah Muhammadiyah sebagai tempat belajar anak-anak Islam ya. Jadi
sekolah Muhammadiyah untuk anak-anak Islam ya, agama Islam, anak-anak belajar di Muhammadiyah ya. Tujuan sekolah Muhammadiyah adalah untuk mendidik siswa agar menjadi lebih pandai dan berakhlakul karimah ya. Jadi tujuan Ananda disekolahkan di SD Muhammadiyah 29 ini tujuannya apa? Supaya anak-anak menjadi anak yang pandai, anak yang berakhlak karimah ya, bisa membahagiakan kedua orang tua ya. Kalian harus bisa membahagiakan kedua orang tua kalian ya. Jangan sampai Ananda menjadi apa? Anak-anak yang tidak baik kepada orang tua ya. Alhamdulillah, jangan sampai ya. Anak-anak wajib berbakti kepada kedua orang tua kalian, karena kedua orang tua kalian adalah apa? Yang sangat ya menyayangi Ananda ya. Orang yang pertama kali menyayangi Ananda siapakah di dunia ini? Pasti kedua orang tua kalian ya. Oleh karena itu kepada ayah, bunda ya, tidak boleh tidak boleh anak-anak membantah ya, nggak boleh membantah, apalagi disuruh nggak mau, marah-marah gitu ya, nggak boleh seperti itu ya. Harus menjadi anak yang solih dan solihah. Oke anak-anakku, halaman 7 ya, ini tadi ada soal. Halaman 7 ini bisa dijawab apabila anak-anak membaca halaman 4 ini tadi ya. Kan Ustaz tadi kan sudah bilang harus dibaca ya, dibaca sama Yanda, Bunda ataupun kakak ya, supaya nanti ini Ananda bisa mengerjakan ini yang A ini ya. Pasangkan pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nah, ini pertanyaannya, ini jawabannya, dihubungkan yang benar yang mana ya. Terus yang B, istilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Akidah contoh pelajarannya apa aja ya? Akidah pelajarannya apa aja? Akidah yaitu pelajaran agama itu tadi yang disebutkan itu nggak apa-apa. Jadi anak-anakku ya, nanti jangan lupa dikerjakan ya, dikerjakan, ditulis ya, latihan menulis supaya anak-anak apa? Tambah pinter nulisnya biar tambah rapi ya. Kalau anak-anak sering menulis, meskipun tulisannya masih belum bagus, kalau anak sering menulis nanti insya Allah tulisannya akan bagus ya. Untuk Yanda dan Bunda, Ustadz mohon bantuannya untuk mendampingi Ananda di rumah ya, belajarnya ya didampingi. Kalau kalau Bunda nggak bisa ya bisa minta tolong ke kakak-kakaknya ya, minta kakaknya biar dibantu, diawasi ya, diawasi. Nanti kalau semisal Ananda nggak paham, ada yang membantu ya, ada yang membantu. Dan untuk tugasnya jangan lupa Yanda, Bunda dan kakak-kakak ya, di foto ya, tugas Ananda di foto, dikirim ke link ya. Tujuannya apa? Untuk satu absensi, terus penilaian ya, untuk penilaian. Kalau tidak difoto nanti kasihan Bunda, Yanda, Ananda nanti ketinggalan sama teman-teman yang lain ya. Mungkin cukup itu pembelajaran kemuhammadiyahan pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya, barokah. Sekian, apabila ada tutur kata dari Ustadz yang kurang berkenan, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.